Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu. Ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Poin yang kelima, kita harus mengucap syukur atas firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu mengingatkan kita tentang Tuhan. Jadi kita selalu rajin membaca firman Tuhan dan merenungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih. Sampai sekarang. Shalom, selamat malam, selamat siang. Nama saya David. Saya akan mempresentasikan firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 16 sampai 20. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Poin yang pertama yang saya dapat dari ayat ini adalah kita harus tetap dalam kita harus taat dalam semua peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita juga harus sering membaca firman Tuhan. Poin yang ayat 17, kanan ya. Ayat yang ke-17, lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Poin yang kedua yang saya dapat dari ayat ini adalah apapun yang kita minta dan kita butuhkan, kita harus berdoa dan minta kepada Tuhan. Maka apapun yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan, dan Tuhan akan mengabulkan semua yang kita minta. Dan kita juga harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita minta. Ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Yang sudah dari ayat ini adalah supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan dalam hidup kita sehari-hari adalah kita harus menenangkan pikiran kita, lalu kita mengingat keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tunjukkan kepada kita dan kita mengingatnya. Ayat yang ke-19, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-Mu terhadap aku. Poin yang keempat adalah sedapat dari ayat ini, selama kita hidup di dunia ini, kita harus berpegang pada perintah Tuhan supaya kita jangan membuat dosa. Ayat yang ke-20, hancur jiwaku karena rindu pada hukum-Mu setiap waktu. Sedapat dari ayat 5 adalah kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mudah jatuh dalam dosa. Sudah. Sekian dari saya, terima kasih. Siapa lagi?
Apa lagi? Ya, terima kasih buat David. Ya, silakan yang lain. Yang lain nih. Siapa? Yang lain. Sebutkan ayatnya, sebutkan pasal ayat. Oke. Nah, itu highlight apa? Shalom, selamat malam. Saya coba. Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Komang. Di sini saya akan mempresentasikan dari Mazmur 19 ayat ayat 26 sampai 30. Yang saya dapat dari ayat 26, sebelum itu saya akan membacakannya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari rumah Tuhan. Salah. Jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yang saya dapat dari ayat ini, jika kita ingin hidup menurut jalan Tuhan, maka kita harus melaksanakan firman Tuhan. Karena jika tidak kita tidak hidup menurut jalan Tuhan, percuma kita agama Kristen tetapi hati kita tidak mengasihi sesama kita atau tidak mengasihi musuh kita. Jadi kita harus bisa mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi musuh kita. Di sini yang dapat saya ayat 27, yang saya dapat di ayat 27, Tuhan Allah, Dia yang menerangi kita, ingatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu supaya aku merenungkan perbuatanmu yang ajaib. Yang saya dapat dari ini, kita harus merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan nafas yang segar dan hidup yang sehat. Ayat yang ke-28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Di sini yang saya dapat ayat 28, jika kita punya masalah, carilah Tuhan dan berdoalah agar masalah yang kita hadapi bisa cepat selesai. Bukan kita malah lari pada minuman yang keras atau malah menyalahkan Tuhan. Itu tidak bagus. Jadi kita punya masalah, kita harus cari Tuhan dan curhat kepada Tuhan. Ayat yang ke-29, jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Yang saya dapat dari ayat 29, jika kita ingin jauh dari segala dosa, maka kita harus mencari Tuhan dan melaksanakan firman-Nya. Karena kita jauh dari Tuhan, maka iblis akan memakai kita untuk lebih lagi jauh daripada Tuhan. Dan tidak mau lagi mencari Tuhan, maka kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ayat yang ke-30, aku telah memilih jalan kebenaran untuk mendapatkan hukum-Mu di hadapanku. Di sini saya dapat ayat yang ke-30, kita harus bisa memilih jalan yang benar dan memilih jalan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jika kita tidak bisa memilih jalan yang benar dan tidak bisa memilih jalan yang benar dan mana yang jalan yang tidak benar, maka kita akan diseret iblis untuk jauh dari Tuhan. Maka kita harus bisa dekat dengan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.
Ya, terima kasih tema silakan yang lain. Sebutkan ayatnya, pasal dan Halo. ya, silakan sebutkan ayat, pasal, ayat apa yang didapat. Saya di sini dapat ayat 41 sampai ayat 45. Oke, jadi Mazmur 119 ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Jadi yang poin yang saya dapat dari ayat ini adalah Tuhan itu selalu menepati janjinya. Ketika Dia memberikan janji Dia kepada manusia, Dia selalu menepati, dan janji itu selalu sesuai dengan apa yang Dia katakan. Terus ayat yang ke-42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Yang saya dapat dari ayat 42 ini adalah ketika aku percaya kepada firman Tuhan dan janji yang Dia sampaikan, maka dalam segala sesuatu Tuhan akan selalu menolong saya dalam setiap masalah saya, dalam setiap apapun itu yang saya hadapi. Terus di ayat yang ke-43, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Nah, ini sangat luar biasa bahwa ayat ini mengajarkan kepada saya ya bahwa saya hanya kepada Tuhan saya berharap, tidak ada di tempat lain lagi, tidak ada kepada kakak, tidak ada kepada manusia, hanya kepada Tuhan saja saya berharap. Dan ayat yang ke-44, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di sini berbicara tentang sebuah hubungan sama Tuhan yang enggak cuman saya bangun untuk sesaat saja. Ketika saya punya masalah saya datang sama Dia, atau ketika saya sakit baru saya datang sama Dia. Tapi di sini berbicara tentang seterusnya, kapanpun dan dimanapun. Walaupun keadaan saya senang, keadaan saya lagi down atau lagi bagus, saya tetap, maksudnya di situ saya tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan di situ dibilang senantiasa berpegang pada Taurat-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Di situ berbicara tentang hubungan yang sangat erat yang saya bangun bukan cuma sesaat saja bersama Tuhan, tapi setiap saat. Gitu. Dan ayat yang ke-45 di situ adalah berbunyi, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari cita-citamu. Ketika saya sudah punya hubungan sama Tuhan, hubungan saya sudah baik sama Tuhan, di situ saya akan hidup di dalam kelegaan. Karena hanya di dalam Tuhanlah saya dapat dipuaskan. Kalau saya mencari kepuasan saya di luar sana, saya mungkin tidak akan menemukan. Sama seperti lagu yang bilang, ketika saya mencari damai, saya tidak pernah menemukan itu, tapi hanya saya temukan itu di dalam Yesus. Nah, itulah di ayat yang ke-45 ini. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Gimana bentuknya? Terima kasih. Salam. Ya, pakai ini. Oke. Oke, salam. Ya, sebutkan ayat pasal Al-Qur'annya dan ayat, lalu share apa yang kamu dapat. Pasal ayat. Oke. Ayat Saya ingin sharing tentang Mazmur 119 ayat 6 sampai 10. Oke, silakan. Jadi, pada ayat 6 tertulis, maka aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Jadi pada ayat ini bisa disimpulkan bahwa selama kita mengikuti perintah Tuhan, kita tidak akan mendapat masalah.
Karena Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan orang yang taat kepadanya, taat pada perintahnya, orang yang takut kepadanya mendapatkan dipermalukan oleh orang-orang lain bagi yang belum percaya. Ya. Jadi pada ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Pada ayat 7 disebutkan bahwa kita akan bersyukur jika kita belajar hukumnya Tuhan. Karena kita mengetahui hukumnya Tuhan itu maha adil. Kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dari hukumnya Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kebenaran ya. Pada ayat 8 ditulis bahwa aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jika kita tetap berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan sekali meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oke. Pada ayat 9 tulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Simpulkan bahwa kita harus mencerminkan pribadi Kristus ya, perlakuan Tuhan Yesus pada kesehariannya. Jadi sebenarnya pribadi Kristus itu terdapat pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, sebentar. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah pribadi-pribadi Tuhan Kristus ya, dan kita dapat mencontohkannya kepada orang-orang sekitar kita karena dapat firman. Jadilah terang bagi sesama kita. Kita itu harus menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, ayat 10 tulis, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Bisa disimpulkan, selama masa hidup kita harus fokus untuk mencari Tuhan dengan cara tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintahnya kita harus seperti tidak berzina, tidak berbohong, itu tidak membunuh. Oke. Baik, sekian sharing saya dari Mazmur 119 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Oke. Ya, silakan yang lain. Terus. Bukan pasal dan ayat. Terus. Ya, shalom. Ya, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapat dari Mazmur 119 ayat 31 sampai 35. Ya, ayat yang pertama yaitu, aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Nah, poin yang pertama yang saya dapat adalah ketika kita telah berubah dan kembali kepada Tuhan dan mengikuti jalannya, maka Tuhan tidak akan pernah membuat kita malu sedikit pun. Karena ada firman berkata di dalam Roma 10 ayat 11 itu, demikian bunyinya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi sudah jelas Tuhan tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Jadi kita harus percaya buat Tuhan tidak akan pernah membuat orang percaya kepadanya dipermalukannya. Poin yang kedua yaitu ayat ke-32 itu, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Nah, yang di situ poin kedua adalah ketika kita benar-benar mau mengikuti Tuhan dan merelakan hati kita dengan sungguh-sungguh dan bertobat mengikuti Tuhan dan mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita dengan sukacita dan membuat hidup kita akan selalu sukacita.
Karena ada firman berkata di dalam Lukas 15 ayat 7 yaitu, aku berkata kepadamu, demikianlah juga aku akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi sudah jelas karena firman Tuhan sendiri yang berkata. Jadi kita semua harus bertobat dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, poin yang ketiga itu, ayat yang ke-33. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjukmu, ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Poin yang ketiga adalah ketika kita mau melakukan segala sesuatu, maka kita harus meminta petunjuk dari Tuhan, agar kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, supaya kita jangan sampai jatuh dalam godaan iblis. Jadi kita harus benar-benar memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari, supaya Tuhan selalu menolong atau menegur kita ketika kita mau jatuh dalam dosa. Karena firman berkata dalam Amsal 13 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala halmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jika kita selalu memberi hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindungi kita. Nah, poin yang keempat adalah itu, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak meliharanya dengan segenap hati. Poin yang keempat di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa ketika kita sedang baca firman atau baca Alkitab, maka kita harus minta hikmat Tuhan agar kita mengerti dari firman Tuhan itu, dengan cara kita berdoa minta Roh Kudus agar memberi kita hikmat, agar kita mengerti dari firman itu. Karena ada firman berkata dalam Yohanes 15 ayat 7 yaitu, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu kehendaki dan kamu akan memberinya. Jadi sudah jelas, maka dari itu kita harus berdoa dan minta hikmat kepada Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Ada Alkitab yang sekarang tunjukkan belakangnya. Yang tadi malam. Iya, membuat yang ketiga selamat. Halo, selamat siang. Saya akan membawakan firman yang saya dapat dari Mazmur 119 ayat 36-40. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan janganlah kepada laba. Kita harus memiliki hati yang taat akan perintah Tuhan. Haruslah kita takut akan Tuhan dan mendengar berita-beritanya, sebab harta sesungguhnya adalah surga dan bukan harta duniawi. Yang kedua adalah lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan. Seringkali kita mengikuti keinginan jasmani kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Namun tidak henti-hentinya Tuhan mengingatkan kita, baik melalui teman-teman ataupun firman-Nya, agar kita berbalik dari jalan yang salah dan mengikuti jalan Kristus. Sebab firman-Nya kata akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Yang ketiga, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, namun Tuhan ingin melihat usaha kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu. Bisa saja Tuhan memberikan kita semua yang kita inginkan, namun kita tidak akan jadi apa-apa jika Tuhan melakukan itu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Tuhan lalu mengingatkan kita jika kita melenceng dari jalannya. Namun seringkali kita menganggap kalau Tuhan membenci kita, namun sebenarnya Tuhan sangat mengasihi kita. Melalui cobaan Tuhan, Tuhan ingin tahu apakah kita masih berserah kepada Tuhan atau kita melewatinya sendiri.
40. Sesungguhnya aku rindu dengan cita-citamu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Rindulah selalu akan perintah Tuhan, sebab Tuhan Maha Adil dan mengetahui hati yang sesungguh-sungguh padanya. Jadi milikilah hati yang taat dan dengar-dengaran akan perintahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Yang menyampaikan depan Bapak itu gimana itu? Selamat siang. Saya akan membagikan firman Mazmur 119 ayat 46 sampai 50. Poin ke-1, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja dan aku tidak akan mendapatkan malu. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran kepada orang lain, saya tidak akan malu. Poin yang kedua, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Jika saya melakukan perintah yang saya dilakukan orang tua, saya harus menaatinya dengan melakukan firman Tuhan. Poin yang ketiga, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, bahwa kita itu harus melakukan firman Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Poin yang keempat, ingatlah firman yang kukatakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jika teman kita yang membagikan firman Tuhan, bagi kita harus mendengarnya. Jadi kita harus ingat firman yang dikatakan oleh teman kita untuk dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berharap bahwa teman kita ini melakukan firman Tuhan yang baik. Poin yang terakhir, inilah penghiburanku dalam sengsaraanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dan berkata kepada kita bahwa kita ini saling mengasihi teman dan saling memaafkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Julius. Silakan yang lain. Selamat siang. Pada siang ini saya akan membagikan sedikit yang saya pelajari dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pada ayat yang pertama dari Mazmur 119 ini mengajarkan
bahwa orang yang ikut Tuhan tidak akan selalu disertai kehidupan yang enak dan mewah. Namun faktanya hampir semua orang Kristen tuh cuma Kristen KTP doang, karena orang tua mereka Kristen jadi mereka ikut-ikut Kristen. Kalau orang-orang ini ditanya apakah kamu mengasihi Tuhan, jawab mereka pasti iya. Namun pada kenyataannya pada kehidupan sehari-hari dia tidak mencerminkan karakter Tuhan. Dia masih suka membenci orang lain, suka berpikir kotor dan lain-lain lagi. Karena ya pada 1 Yohanes 4 ayat 20 tertulis, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pada ayat 2 dan 3, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pada ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah manusia yang istimewa di mata Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang paling tepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hanya saja kita kadang tidak sadar bahwa hari ini, bukan hari-hari kemarin, Tuhan selalu menyertai kita. Kita sebagai ciptaan Tuhan juga tidak boleh minder. Karena kalau kita minder, kita sama dengan nggak percaya sama kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang berarti kita sedang berbuat dosa. Mulai sekarang, jadi kita harus memakai semua yang Tuhan berikan buat kita untuk berbuat baik kepada orang dan berbuat memberitakan firman Tuhan. Pada ayat keempat, engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kita semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Tuhan pun sampai mau merendah mati di kayu salib untuk kita. Jadi kenapa kita harus minder? Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga di mata Tuhan. Kalau kita nggak berharga di mata Tuhan, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus bersyukur jika sampai saat hari ini kita masih bisa diberi karunia untuk melakukan semua aktivitas kita dengan baik. Dan yang terakhir ayat kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Ayat kelima yang terakhir ini mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang adalah untuk Tuhan Yesus saja. Karena percuma kita melakukan sesuatu untuk manusia, untuk mencari pujian dari manusia, karena semua itu adalah sia-sia. Karena manusia sering kali membuat kita kecewa, namun Tuhan Yesus tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Sekarang saya akan membagikan apa yang saya dapat dari Mazmur 119 ayat 11-15. Ayat pertama, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dan pertama di sini adalah, jadi kita harus menyimpan janji Tuhan, yaitu harus teguh dalam Tuhan, menaati firman Tuhan dalam hati kita supaya kita jangan berdosa. Ayat kedua, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah aku ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Poin kedua adalah Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan kepada kita. Jadi kita tinggal belajar dari ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan juga kita bisa mendapatkan hikmat. Ayat ketiga, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Poin ketiga yang saya dapat adalah Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita, jadi kita tinggal memberikan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya kepadanya. Ayat keempat adalah, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Poin keempat adalah, jadi Tuhan memberi petunjuk agar kita tidak melakukan dosa, tapi Tuhan memberikan kita peringatan agar kita tetap teguh dalam Tuhan. Ayat terakhir, aku hendak merenungkan cita-citamu dan mengamati jalanmu. Poin terakhir, jadi di sini kita sedang merenungkan cita-cita Tuhan dan juga jalan Tuhan agar kita bisa mengikuti jalan Tuhan dan juga titahnya, supaya kita bisa teguh dalam Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih.
Shalom, selamat siang. Ini saya akan membawakan sedikit yang saya dapatkan di dalam Mazmur 119 ayat 21 sampai 25. Yang saya dapatkan adalah yang pertama itu Mazmur 21 sampai 22 yang berkata bahwa engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Gulingkan dari atasku celah dan penghinaan saat aku memegang peringatan-peringatanmu. Yang saya dapat dalam ayat ini adalah Tuhan Yesus itu akan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus akan selalu ada di sisi kita saat waktu kita susah ataupun saat waktu kita susah ataupun kita sedang mengalami hal-hal buruk. Seperti yang dikatakan di dalam ayat ini, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Terus yang ke-22 adalah gulingkan dari atasku celah dan penghinaan saat aku memegang peringatan-peringatanmu. Tuhan Yesus akan melindungi kita dari orang-orang yang suka menghina kita, membenci kita, ataupun orang-orang yang suka menyakiti kita. Di saat kita merasa menyerah ataupun kita merasa ingin menyerah dan udah aku nggak mau hidup lagi, tapi kita harus tetap ingat satu hal, Tuhan Yesus itu selalu ada di samping kita, selalu ada di samping kita, dan Tuhan Yesus selalu mendukung kita. Dan satu hal lagi yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang menghina kita atau menyakiti kita itu adalah kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mengasihi mereka. Jangan kita menghakimi mereka. Yang harus kita lakukan adalah mengasihi mereka, karena kita tidak berhak untuk menghakimi manusia karena kita sederajat sama manusia. Yang harus menghakimi manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Terus yang kedua yang saya dapatkan adalah gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan saat aku memegang peringatan-peringatanmu. Yang saya dapat di sini adalah kita harus belajar mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena dengan kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita bisa tahu rencana Tuhan. Dalam segala hal tuh kita harus belajar melakukan hal-hal kecil itu dengan Tuhan. Seperti misalnya kita lagi kesusahan mengerjakan tugas, yang harus kita lakukan itu bukannya malah pusing sana sini, tapi kita harus tenang, berdoa pada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk tahu jawaban soal itu. Tapi yang kita harus belajar juga, jangan hanya berdoa, belajar dan berdoa. Yang kedua adalah ayat yang saya dapatkan adalah 23 sampai 25. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Yang saya dapatkan dari ketiga ayat ini adalah saya ambil contoh, misalnya ada kayak semacam komunitas atau organisasi yang akan yang menganiaya kita kan umat yang percaya Tuhan ya, terus mereka tuh menganiaya kita ya. Misalnya nih saya yang dapat bagian atau kalian yang dapat bagian, nah kita ditanya kita memilih Tuhan atau ikut sama mereka. Kalau kita milih Tuhan tuh kita bakalan mati. Nah, yang harus kita lakukan pada saat itu adalah pasti kan kita suka diberi pilihan, kita pilih yang mana. Yang harus pasti kita pilih itu adalah kita harus memilih Tuhan Yesus. Karena itu tuh karena bila kita menyangkal Tuhan Yesus, nanti tuh kita akan disangkal oleh Tuhan Yesus lagi di depan malaikat-malaikat Allah, di hadapan Bapa. Itu dinyatakan di dalam Lukas 12 ayat 9 yang berkata bahwa tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Itu sudah terdapat di dalam Alkitab, di dalam Alkitab ya. Jadi kita tidak diragukan lagi. Sebaiknya kita memilih Tuhan. Karena kalau misalnya kita dibunuh tuh rasanya hanya sementara aja. Rasanya emang sakit rasanya, tapi hanya sementara saja. Tapi kalau kita sudah naik ke surga, itu tuh kita hidup damai dengan Tuhan Yesus itu kekal. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, silakan mungkin lagi.
Shalom. Selamat siang. Saya akan membacakan ayat Mazmur 119 ayat ayat 56 sampai 60. Jadi yang pertama, inilah yang aku peroleh bahwa aku memegang cita-citamu. Yang kedua, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Yang ketiga, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Yang keempat, aku memikirkan jalan-jalan-Mu, hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-mu. Yang kelima, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Jadi yang saya dapat, yang pertama, ketika Tuhan sedang memilih seseorang yang punya hati yang baik dan benar. Sebab itulah Tuhan memilih Musa karena hatinya taat dan benar. Jadi itu Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadapi semuanya itu, dan Musa pun mau menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan akan menjaga dia dan membimbing dia untuk menyelesaikan semuanya itu. Dan situ pun berhasil karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah contoh Musa yang saya ambil dari situ. Dari kejadian pun yang kedua, bagianku adalah firman Tuhan yang selalu mengingatkanku untuk membaca kebenaran firman. Sebab itu kita harus belajar berjanji, berpegang dan teguh terhadap firman Tuhan. Jadi poin yang ketiga, ketika saya dalam memohon belas kasihan, maka itu aku harus mempunyai hati yang mengasihi Tuhan sesuai dengan janji-janji yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi poin yang keempat, jadi jika saya memikirkan jalan hidupku, jika saya melangkah, saya akan menuju jalan yang tidak benar. Maka itu kita harus memikirkan sesuatu yang ada di dalam hidup kita sendiri, supaya kita bisa menuju jalan hidup yang benar. Sekian ya, saya terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, tidak ada lagi? Tidak ada lagi, Bang. Oke, terima kasih semuanya.
Ya, sahabat, selamat siang di hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Di hari ini anak-anak kami di Panti Asuhan yang kami gembalakan telah selesai dengan pelajaran mereka. Hari ini mereka belajar tentang Kitab Mazmur pasal yang ke-119. Masing-masing anak mendapatkan 5 ayat dan kemudian mereka belajar dengan cara sederhana untuk mengekspresikan secara induktif apa yang mereka dapat dari ayat itu. Ayat itu berbicara apa kepada mereka, siapa Tuhan bagi mereka. Nah, hari ini kita belajar bahwa untuk mendidik anak-anak ada dalam kebenaran firman Tuhan memang tidak mudah, tetapi ada landasan Alkitab yang saya ambil dari Perjanjian Baru, dari kehidupan Timotius sendiri. Tentu juga ada dalam Perjanjian Lama, di mana menjadi budaya Hebraik Yahudi untuk mendidik anak-anak dengan kitab Torah, dan kita juga mengenal istilah Son of Torah, di mana nanti sampai mereka beranjak dewasa ada Brit Milah, dan kemudian mereka masuk dalam sebuah school yang namanya Yeshiva, yang mana mereka dididik oleh para raban atau para raban atau para guru orang Yahudi. Nah, anak-anak tadi sudah belajar mempresentasikan apa yang mereka dapat. Nah, hari ini saya ingin membagikan landasan mengapa mereka perlu dididik dalam pokok-pokok ajaran Kristen. Karena hari ini kalau kita melihat ada begitu banyak penyimpangan, ada begitu banyak kekeliruan, sehingga dengan media internet di tangan mereka, dengan mudah mereka dapat mengakses berbagai informasi, baik secara sekuler, secara Kristen. Nah, kalau media informasi yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan ortodoksi, ortolatria, ortopraksisnya, maka kehidupan kerangka berpikir mereka tentang kekristenan itu akan rusak. Nah, dari sekarang mereka perlu dididik dalam hal kebenaran firman Tuhan dari sedini mungkin, kemudian dibawa kepada pemahaman doktrinal yang nanti akan membantu menolong mereka sehingga mempunyai anchor Kristen yang bagus, jangkar kekristenan yang kuat untuk nanti mereka dilepas ke tengah-tengah masyarakat. Hari-hari ini hoax, penyesatan informasi, bidah-bidah heresi yang dikecam oleh bapak-bapak gereja yang muncul itu hari ini ada di era kita, dengan mudah mereka dapat mengakses. Karena itu kita belajar dari dari pribadi Timotius sendiri. Nah, pribadi Timotius ini dididik secara unik oleh orang tuanya, oleh neneknya Lois dan Sintike, dan kemudian di bawah pengasuhan Rasul Paulus, sehingga dia terdidik dalam pokok-pokok ajaran Kristen. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat di sini dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Di sini kita melihat, sementara itu aku datang, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Ini sebuah order, sebuah perintah dari Rasul Paulus kepada Timotius, Bapak Ibu. Di sini bertekunlah. Nah, ini bertekunlah. Ini penting sekali bagi kita untuk bertekun. Artinya ada konsistensi, ada ketaatan kepada skriptura, karena di dalam bagian lain dari kitab Timotius, yaitu di dalam 1-2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 disebutkan bahwa Pasagrafe Theopnetos kai Ovelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kaiosune. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan dan membawa orang kepada kebenaran. Karena itu anak-anak didik di asrama itu kita mengajarkan mereka sehingga mempunyai kerangka dan pola pikir, sehingga hal-hal yang mudah
jadi anchor, jadi jangkar ke mereka. Lalu semakin bertumbuh mereka, tingkat pendidikan mereka, maka kita arahkan sehingga mereka mempunyai kerangka dan jangkar doktrin yang kuat tentang kebenaran di situ. Karena itu kita belajar dari satu pribadi yang bernama Timotius yang terdidik sekali dalam pokok-pokok ajaran Kristen. Seorang anak muda yang luar biasa, yang hebat di bawah bimbingan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus memberikan arahan kepada Timotius. Itu adalah bertekunlah di sini. Bertekun artinya sebuah konsistensi, ketaatan tanpa cacat, ketekunan. Tekun. Jadi sebuah persisten, kuat, ada sebuah ergo samai sebuah covenant untuk hidup dalam membaca kitab suci. Yang berikut ini adalah membaca kitab suci. Ketekunan dalam apa? Membaca kitab suci. Ini penting sekali. Ketekunan dalam membaca kitab suci. Nah, ini dia. Ketekunan dalam membaca kitab suci. Kalau seseorang tidak membaca kitab suci dengan baik, bagaimana mungkin dia akan mengerti prinsip-prinsip kebenaran yang ada dalam firman Tuhan, yang ada dalam Alkitab. Sehingga karena sumber kebenaran itu cuma satu, yaitu Kristus Yesus pribadi dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada kebenaran lain. Nah, untuk memahami kebenaran itu Allah mengilhamkan tulisan-tulisan itu, iya, skriptural untuk kita memahami everything about Him, about diri Allah sendiri, tentang karyanya, karakternya, sifatnya, dan kemudian tentang Yesus Kristus sendiri, dan kemudian yang terakhir itu tentang nanti kedatangannya yang kali kedua. Jadi kita ditebus, kita hidup menjadi orang Kristen yang baik dan benar, melakukan kehendak Allah, hidup pada era ini. Kita boleh dapat memberitakan Injil kepada orang lain, lalu sambil bertekun kita menantikan pengharapan anak Allah itu dinyatakan. Nah, dalam kekristenan ada pengharapan eskatologi. Nah, ini yang penting. Ini bertekun dalam membaca kitab suci. Lalu di situ dalam membangun. Nah, ini sebenarnya dasarnya ini membaca kitab suci dulu. Dasarnya ini adalah membaca kitab suci. Ya, membaca kitab suci. Ada lagu itu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, ini penting bagi kita. Lalu setelah itu dasarnya, landasannya tentu adalah kitab suci. Ini tidak boleh tidak. Peran kitab suci, skrip itu sangat penting, Bapak Ibu. Kalau kita juga membaca di dalam Matius pasal 4, Yesus mengalahkan iblis telak dengan firman. Skriptural, kita belum ada waktu itu, masih skrip-skrip, Mazmur atau Sabur, kemudian ada kitab nabi kecil, kitab nabi besar. Nah, itu lihat. Bapak Ibu, kemudian di dalam membangun, nah, dasarnya tadi ini dasarnya kitab suci. Kemudian dalam membangun, ini dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, ini penting sekali bagi kekristenan kita. Kemudian dalam mengajar. Ya, kalau seseorang punya ortodoksi yang baik, seseorang punya ortodoksi yang baik, ortodoksi yang benar, dia nggak bakalan sesat. Nah, untuk memahami kitab. Makanya Alkitab itu menjadi dasar, Alkitab menjadi landasan kita. Lalu kemudian di sini jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepada orang buat dan dengan pengembangan tangan dalam sidang penatua. Perhatikan semuanya itu, hidup di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang di situ. Kemudian ini yang penting, awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran diri kita sendiri. Nah,
Ini diri kita sendiri. Ya, nah ini dulu diawasi dulu. Dan kemudian baru awasi ajaran. Nah, apakah ajaran itu sesuai dengan ajaran Alkitab, ajaran para rasul, ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul. Nah, ini penting, ini penting sekali bagi kita. Ini berkaitan dengan ortodoksi. Ya, kalau seseorang tidak cakap dalam ortodoksi, ya dia akan saat awasi diri, awasilah ajaran, kemudian bertekunlah dalam apa yang sudah benar itu. Apa yang diajarkan Yesus, yang diteruskan oleh para rasul dan diteruskan sampai kita pada hari ini. Bertekunlah. Ini dalam semuanya itu, semua yang ayat di atas itu sudah disebutkan itu. Nah, ini penting sekali. Karena dengan berbuat demikian, maka engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan tentang engkau. Diri kita dulu. Itulah sebabnya tadi di diri kita ini dikatakan di sini, awasi dirimu sendiri. Ya, kalau kita tidak mengawasi diri sendiri, hancur. Ya, ini yang Tuhan mau. Kemudian, dan semua orang yang mendengarkan tentang engkau, dan semua orang yang mendengarkan tentang engkau. Kenapa ini penting? Ya, semua orang yang mendengarkan tentang engkau. Karena Timotius itu, dia adalah seorang gembala muda waktu itu. Timotius adalah seorang gembala muda, sehingga dia perlu dimentori juga oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus memberikan encouragement word, empowering him as a spiritual son, the youngest pastor. But the apostle of Paul give him encouragement, empowering him, encourage him untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita untuk mendidik anak-anak kita ini. Anak-anak kita, karena ada dasarnya di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini. Itulah sebabnya kita melatih dan mendidik anak-anak di panti asuhan secara dini, tidak saja keterampilan-keterampilan yang lain, skill, tapi mereka harus punya landasan firman Tuhan yang baik. Dan orang tidak boleh memandang mereka rendah karena muda, tapi mereka di sini belajar menjadi teladan bagi orang percaya. Nah, dalam perkataan, dalam tingkah laku, ini tingkah laku dan kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, ini tentang perilaku, buah kekristenan, hidup, karakter, habit. Ini yang penting secara moralitas. Skill. Kita semua butuh skill, tapi kita juga butuh anak-anak itu bertumbuh dalam kasih karunia, pengetahuan yang baik, moralitas yang baik. Ya, itulah sebabnya hari ini kita belajar bersama-sama dengan anak-anak, belajar Alkitab dengan anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dalam setiap hal yang kita kerjakan di hari ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.